Suara pintu tertutup pelan. Musik pelan menyelusup latar. Heya, duduk di kamar, menggenggam HP, menatap notifikasi yang belum dibuka. Ke rumah tadi, MA bilang. Tapi, kenapa ya aku malah ngerasa aneh? Kesel? Kangen? Entahlah. Flashback, suara dalam kepala Heya. Potongan obrolan di gardu terngiang. Dalam ingatan, ya gue pikirkan ya namanya juga bukan pacaran anak SMP. Nak. Ya gue saling percaya aja. Heya, percaya? Tapi kamu gak pernah ada. Enggak ada waktu. Enggak ada kabar. Terus aku harus nunggu sampai kapan? Suara notifikasi Wa masuk. Heya lihat. Dari maaf, Heya. Kalau kamu masih mau dengerin, besok ketemu di gardu. Aku janji gak bakal kabur lagi. Heya menghela napas panjang. Mengetik. Ragu. Dihapus. Mengetik lagi. Heya, voice over, membaca teks yang ia tulis, besok ya. Tapi kalau sekali lagi kamu ngilang, jangan salahin aku. Heya kirim. Ditarik napas. Layar gelap. Keesokan harinya, gardu nongkrong, sore hari. Musik akustik ringan, suara canda anak-anak kecil main bola tak jauh. Kona, itu si kan? Wah, beneran nongol nih orang. Biasanya kan ghosting mulu. BI, makanya, gue sampai udah pengen order tumpeng kalau dia bener-bener dateng. Nyengir pahit, duduk pelan di kayu gardu, lucu banget kalian. Gue dateng nih buat benerin semua. Kona, bercandaan, Tapi serius, lu udah ngomong sama Heya? Belum. Tapi dia bilang mau kesini. Hari ini gua nggak bakal kabur. Gua siapin semuanya. Tiba-tiba suara motor berhenti. Heya turun, pakai jaket hitam, wajah datar tapi mata nyala. Heya, lu bilang siapin semuanya? Mana? Cuma baju bau angin sama tampang bingung. Berdiri, gugup, tapi tegas, Heya. Gua salah. Gua terlalu yakin kita kuat tanpa komunikasi. Gua terlalu mikirin tongkrongan, skripsi, hal-hal yang gak penting kalau nggak ada lu. Sunyi sejenak. Anak-anak yang main bola menyingkir. Heya, menatap dalam, nada serius, gua nggak butuh kata-kata manis, Gua cuma butuh waktu. Dan komitmen. Bukan janji doang, tapi bukti. Lu bakal lihat. Mulai sekarang gua nongkrong paling cuma seminggu sekali. Sisanya gua nongkrong di head. Kona dan BI, bujin alert. Heya mendesah. Tapi senyum tipis muncul. Heya, kalau lu ngilang lagi, gardu ini gua segel buat lu. Deal. Tapi kalau gua berhasil, lu traktir bakso di pinggir pasar itu. Heya, siap. Tapi sambelnya gua yang tuangin. Latar suara tawa kecil dari mereka semua. Kamera zoom out perlahan. Mentari mulai turun, cahaya senja menyelimuti gardu. Musik penutup. Tulisan muncul perlahan. Episode selanjutnya, Misteri Topi dan Surat Tak Terbaca. Lanjutan cerita, Misteri Topi dan Surat Tak Terbaca. Musik latar mulai pelan, nuansa penasaran dan agak mistis. Narasi suara dalam kepala, gue kira masalah gue cuma Heya dan yang bucin nggak kelar-kelar. Tapi ternyata, topi itu, topi peninggalan bapak dari suku primitif, hilangnya bukan sekadar hilang. Ada sesuatu. Dan malam itu, semuanya berubah. Malam hari, rumah Yot. Angin kencang di luar. Jendela bergetar. Lampu berkedip-kedip. Yot, dalam kamar, Pak, itu suara apaan sih? Melihat keluar kamar, bapaknya duduk bengong di ruang tamu, menatap dinding kosong. Bapak Yot, kamu percaya nggak kalau ada benda yang bisa milih siapa yang layak pegang dia? Yot, apa sih, Pak ini gara-gara topi lagi? Mana topinya juga udah hilang. Bapak Yot, topi itu nggak hilang, TOT. Dia pulang. Yot, pulang? Maksudnya gimana sih?
Jangan bikin serem deh, Pak. Ini bukan jamnya dongeng. Bapak Yot berdiri. Menatap Yot serius. Matanya berkaca-kaca. Bapak Yot, itu bukan topi biasa, Yot. Itu, tagar, lambang penerus penjaga warisan suku Parunggat. Yot, Parunggat? Bukannya itu nama yang dulu Pak sebut waktu kita nemu rumah tua di hutan? Bapak Yot, iya. Dan setelah kita pulang dari sana, mereka nggak pernah benar-benar melepas kita, Yot. Keesokan harinya, Gardu nongkrong. Kona lagi main kartu sama Bei. Dot dan Heya duduk berdampingan tapi canggung. Yot datang tergesa. Yot, kalian masih ingat topi bokap gua? Kona, yang kayak punya kepala suku itu? Yot, yap. Jadi gini, semalam bapak gua bilang topi itu bukan hilang, tapi balik ke tempat asalnya. Terus dia nyebut nama yang pernah kita dengar waktu kita masuk ke rumah tua itu. Suku Parunggat. Bi, wah. Ini udah mulai kayak film horor dokumenter nih. Dot, gue jadi merinding dengarnya. Jadi, lu curiga topi itu ada sesuatu? Yot, bukan cuma curiga. Semalam, waktu gue ke gudang nyari tali tambang, gue nemu ini. Yot keluarkan surat tua yang usang, dilipat rapi, ditulis pakai tinta coklat kehitaman. Heya, menerima surat, membaca, jika sang pewaris tak layak, tagar akan kembali pada leluhurnya. Jika warisan dilupakan, maka kutukan Parunggat pun akan berjalan. Dan penjaga akan dipanggil kembali. Semua terdiam. Kona, penjaga? Siapa tuh? Bi, mungkin kita? Dot, atau bapaknya Yot? Yot, entahlah. Tapi satu hal yang pasti, gua ngerasa topi itu bukan yang terakhir dari semuanya. Gua ngerasa malam ini, kita bakal dipanggil balik. Semua saling pandang. Musik menegang perlahan. Malam hari, hutan belakang desa. 5 anak itu menyusuri jalan setapak dengan senter dan kepala dipenuhi rasa penasaran. Dot, seriusan kita balik ke rumah tua itu? Kalau ada dedemit gua mundur duluan loh. Heya, kalau dedemitnya cewek gimana? Dot, kalau cantik, baru gua temenin. Kona, lu MAH ada-ada aja. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Senter Yot mati. Angin berhenti. Semua terdiam. Di depan, rumah tua berdiri seperti dulu. Tapi kali ini, pintunya terbuka. Dan di dalamnya, ada topi itu. Terletak di tengah ruangan. Dikelilingi simbol merah di lantai. Yot, itu topi bapak gua. Tapi kenapa di sini? Heya, jangan-jangan ini panggilan buat lu, Yot. Dot, atau jebakan. Tiba-tiba lantai rumah bergetar pelan. Dinding seakan bernapas. Cahaya merah muncul dari simbol. Di dinding terpahat